Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil dari proyek pengembangan aplikasi mobile atau PAM dengan judul Pembangunan Aplikasi Sistem Pendataan Anggota Persatuan Pemparan Tugas Tenaga Daerah Baru atau PPTSB cabang Tapanuli Utara berbasis mobile. Namun sebelum kami melanjutkannya, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rival Segala dengan NIM 114220005. Nama saya Mega Malau dengan NIM 114222027. Dengan Sirait dengan NIM 1142209. Nama saya Calvin Selain dengan NIM 1142238. Saya Gilbert Siboro dengan NIM 1142246. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa outline. Yang pertama, ada deskripsi umum aplikasi. Yang kedua, scope. Yang ketiga, use case. Yang keempat, bagian database. Yang kelima, fungsi. Dan yang terakhir itu ada demo. Deskripsi umum aplikasi. Aplikasi pengolahan data administrasi komunitas PPTSB berbasis mobile dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi dengan dua peran utama, yaitu admin dan user. Aplikasi ini memungkinkan admin untuk mengelola data komunitas secara efisien, termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan data, serta pengelolaan hak akses pengguna. User dapat mengakses informasi yang relevan, melakukan pencarian data, dan berinteraksi dengan berbagai fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses yang diberikan. Aplikasi mobile ini mengoptimalkan proses administrasi komunitas PPTSB dengan menyediakan berbagai fungsi yang berbeda untuk admin dan user. Fitur-fitur ini dirancang untuk memastikan kelancaran operasional dan akses informasi yang cepat dan akurat. Di sisi lain, user dapat memanfaatkan aplikasi untuk melihat informasi komunitas, berpartisipasi dalam kegiatan, dan mengakses layanan yang disediakan oleh PPTSB. Semua fungsi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan komunitas secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skop yang terdapat pada PPTSB berbasis mobile ini. Pengembangan aplikasi sistem administrasi PPTSB berbasis mobile. Skopnya yaitu kemudahan akses informasi terkini seputar kegiatan perkumpulan bagi anggota, fasilitas manajemen data anggota yang terintegrasi. Aplikasi ini dapat membantu PPTSB dalam mengelola data administrasi dengan lebih efektif dan efisien, serta menjadi sumber informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota komunitas. Selanjutnya, aplikasi ini akan mempermudah penyebaran informasi dan berita kepada anggota, sehingga seluruh anggota dapat selalu mendapatkan informasi terbaru dengan cepat. Penyediaan fitur tambahan, termasuk penghargaan untuk anggota berprestasi dan undangan untuk acara perkumpulan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari use case. Use case ini terdapat dua aktor, yaitu anggota dan admin, yang di mana anggota melakukan autentikasi untuk melihat detail pengumuman, serta melihat informasi. Yang kedua, terdapat admin, yang di mana admin melakukan autentikasi untuk mengelola data cabang, mengelola pengumuman, mengelola data anggota, mengelola data kepala sektor, serta mengelola bantuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan database yang kami gunakan dalam menggambarkan hubungan antara tabel dalam database. Dalam proyek kami ini, kami menggunakan 12 tabel sebagai proyek ini, dan masing-masing dihubungkan oleh dan masing-masing tabel terhubung dan digambarkan oleh garis-garis antar persegi panjang dari tabel dalam ERT. Masing-masing tabel memiliki atribut masing sebagai properti dalam persegi panjang di dalam tabel ERT kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sahabat lagi.
Selanjutnya adalah bagian fungsi pada aplikasi. Terdapat 5 fungsi pada aplikasi. Yang pertama, registrasi. Fungsi registrasi digunakan oleh admin untuk dapat melakukan registrasi sebelum login ke aplikasi. Lalu login, fungsi login digunakan untuk admin untuk dapat masuk dan mengakses aplikasi. Lalu ada mengelola data. Fungsi mengelola data digunakan oleh admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Lalu ada fungsi request, yaitu fungsi request dalam meminta bantuan atau approval bantuan. Yang terakhir ada fungsi logout digunakan oleh admin untuk dapat keluar dari aplikasi. Baiklah Pak, Bu, sekarang saya ingin menjalankan demo dari aplikasi yang kami buat. Pertama sekali itu untuk mengembangkan aplikasi ini, kami menggunakan framework Flutter, menggunakan bahasa Dart, dan kami menggunakan untuk penyimpanan datanya, kami menggunakan Firebase untuk menyimpan data yang akan nanti input ke dalamnya. Di sini dapat bagian-bagian page itu untuk halaman bagian user, screen untuk bagian admin, dan provider ini untuk nanti fungsi dari yang akan dijalankan di bagian screen ini. Untuk tampilan pertama itu kita akan diarahkan ke bagian login setelah kita jalankan aplikasinya. Di sini karena kami sudah buat di admin, kami akan pertama sekali untuk menjalankan di bagian admin. Ini adalah tampilan dari dashboard admin kami, di mana di sini terdapat tombol logout, kepala, halaman kepala, pusat, regional, cabang, sektor, kegiatan, dan bantuan. Di bagian kepala ini kita dapat menambahkan kepala yang ada di PPTSB. Nah, misalnya kita menambahkan itu baru kita masukkan umur, dan nomor telepon kita masuk, kemudian kita tambah. Nanti ada alert yaitu sukses data berhasil tambah. Mari kita lihat datanya di bawah ini. Jadi data yang masuk itu ada di bawah itu, yang di sini Aludara umur 19 tahun, kemudian PS telepon. Kalau kita mau edit itu bersama situs halaman di bagian regional juga sama halnya. Kalau seandainya kita tambah tadi datanya bersama, tapi saya tambah tadi di bagian admin untuk menghemat waktu. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian bantuan. Yang itu saya bilang tadi, ini dapat user dapat merequest bantuan kepada siapa, si admin atau pengelola. Misalnya kita buat bantuan di sini beda rumah, beda rumah. Ini tambah langsung keterangan. Keterangannya keterangan saya sangat membutuhkan untuk menggabung hanya kalau berarti asing. Jadi sini kita proses data balik. Jadi di sini nanti tabnya itu jadi pending. Jadi warnanya kuning. Sekarang kita masuk ke bagian sisi si ini adalah contoh halaman yang jalankan di bagian Chrome untuk menampilkan dua layar. Misalnya kita masuk ke bagian admin yang tadi. Chrome. Hanya di sini kita masukkan postingan saya di mana. Kita masukkan login. Ini adalah halaman admin yang tadi. Misal kita cari bagian apa itu bantuan yang di bagian sini, bagian bantuan akan menampilkan data yang di request di bagian user, itu menampilkan halaman bantuan, username, misalnya Sagala tadi,
bantuan beda rumah, keterangannya itu saya sangat mengucilkan rumah ini bantuan untuk membangun rumah saya. Misalnya di sini tadi misalnya kita setuju dia, datanya langsung berubah di sini, yaitu status disetujui. Seandainya kita tolak, di sini akan berubah jadi merah, ditolak. Di sini akan berubah jadi hijau. Misalnya kita hapus, terhapus juga di bagian halaman si bagian user ini. Dan tadi maksud saya di bagian region pusat ini, semisal kita masukkan nama regional, misalkan itu masukkan nama Jakarta, jadi kemudian kita pilih memori lain kan tadi kosong, kita tambah di sini. Sukses data berhasil ditambah, jadi di bagian insert juga dia kan menampilkan data dari bagian ini, dari bagian regional admin ini akan dipasang ke bagian regional di halaman user ini. Hanya ini adalah Sumatera Utara. Sama halnya dengan data yang ada di sini. Kemudian terakhir mungkin itu bagian login ini menampilkan siapa yang sedang login. Tadi saya melakukan login saya ada jadi akan menampilkan bagian login di bagian si user dari menampilkan nama yang login tadi. Kalau suara request ini sudah jelas tadi, yaitu di mana si admin user minta bantuan. Di sini kayak apa kita melakukan penyetujuan atau kita tolak. Contohnya kita tidak mau, nah katanya kita bisa lakukan hapus pada bagian bantuannya. Misalnya kita hapus apakah yang ini, jadi datanya nanti juga akan terhapus di halaman user karena kan kita menggunakan progress yang saling terhubung satu sama lain. Di sini adalah halaman dan kegiatan yang tadi mana kita punya ini. Jadi Bapak yang Pak Bu yang saya dapat sampaikan tentang hasil demo dari aplikasi kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.